Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kitab Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada bab yang pertama kita akan membahas tentang sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab Ahkamul Janaiz, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ma yajibu 'alal maridi, sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang sedang sakit. 'Alal maridi ayyarudha fi qada'illah, hendaklah orang yang sedang sakit ia ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiru 'ala qadarihi, dan bersabar atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Wa yuhsinu dhanna bi rabbih, dan hendaklah ia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Dzalika khairun lahu, itu lebih baik padanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara urusan ataupun sesuatu yang berhubungan dengan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairun, sesungguhnya segala perkara orang beriman itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak dimiliki seseorang kecuali hanya orang yang beriman. In asobathu sarra, ketika ia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, syakara, ia bersyukur kepada Allah ataupun berterima kasih kepada orang lain. Fakana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika ia tertimpa musibah, tertimpa mara bahaya, tertimpa sesuatu yang tidak disukai, sabara, ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Ini adalah sifat orang yang beriman. Makanya ketika ia sakit, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat orang yang beriman adalah bersabar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waqala la yamutanna ahadukum, dan janganlah di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang yang beriman itu dia berpikir negatif kepada Allah atau berprasangka jelek. Ini adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Rawahuma Muslimun wal Baihaqi wa Ahmadu. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Baihaqi, dan Imam Ahmad. Kemudian perkara yang kedua yang wajib dimiliki atau wajib dikerjakan atas orang yang sedang sakit, wayam bagi alaihi, dan seyogyanya, seharusnya, ayakuna bainal khaufi war raja, orang yang sakit itu ia takut dan berharap. Ya, jadi di dalam hatinya ia merasa takut, akan tetapi juga dia juga merasa berharap kepada Allah. Ya khafu iqaballah ala dunubihi, ia takut terhadap siksaan Allah yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang ia kerjakan semasa hidup. Wa yarju rahmata rabbih, akan tetapi ia juga berharap kasih sayang Allah diberikan untuknya. Di hadis Anas, hal ini dijelaskan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut, menjenguk seorang pemuda yang pemuda itu dalam keadaan sakit parah, hampir meninggal dunia. Faqala kaifa tajiduka, maka Nabi pun lantas bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, bagaimana keadaanmu? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kasih sayang Allah yang diberikan kepadaku, dan aku juga takut terhadap dosa-dosaku yang telah aku perbuat semasa aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin, tidaklah dua sifat ini berkumpul di dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sakit parah seperti ini, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan. Ya, wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan rasa aman terhadap apa yang ia takutkan. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keistimewaan orang yang beriman tatkala ia sedang sakit itu, ia harus memposisikan hatinya, dirinya dalam posisi demikian, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman dan memberikan sesuatu yang ia harapkan. Demikianlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pribadi orang yang beriman. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan. Kemudian juga Imam Ibnu Majah dan Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Zawaid Az-Zuhud, dan Ibnu Abi Dunya di dalam kitab At-Targhib dan kitab Al-Mishkah. Kemudian kewajiban orang yang sedang sakit yang ketiga adalah wa mahma ishtadda bihil maradu, betapapun seberat apapun sakitnya, ya, fala yajuzu lahu ayatamanna al-mauta, maka tidak boleh seseorang berharap kematian. Ya, meskipun seberat apapun, sesusah apapun yang ia alami, maka tidak boleh seseorang berharap dengan kematian. Li hadisi Ummul Fadl radhiyallahu anha, hal ini dijelaskan oleh hadis Ummul Fadl radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim, sesungguhnya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk keluarga mereka. Ya. Wa Abbasu ammu Rasulillah yashtaqi, dan didapati di dalam rumahnya itu ada Abbas paman Rasul sedang mengeluh. Ya. Fatamanna Abbasun al-mauta, sampai-sampai Abbas paman Nabi ini berharap kematian. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sontak lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada pamannya. Ya am, la tatamanna al-mauta, wahai paman, janganlah Anda berharap kematian. Fa innaka in kunta muhsinan, seandainya engkau orang yang gemar melakukan kebaikan, fa antu akhira tazdadu ihsanan ila ihsanik, engkau diberikan umur yang panjang, engkau bisa mempertambah kebaikanmu di hari demi hari. Ya, engkau diberikan takdir yang panjang, engkau ada kesempatan lagi untuk memperbaiki amalanmu. Jika sudah baik, maka tambahlah kebaikan terus. Khairun laka, itu lebih baik bagimu. Wa in kunta musian, seandainya engkau merasa banyak salah, ya, fa antu akhiru fatus ta'taba min isa'atik, engkau diberikan umur yang panjang, engkau bisa bertaubat
dan engkau bisa memperbaiki amalanmu, itu khairun laka, itu lebih baik bagimu. Fala tatamanna al-mauta, maka janganlah engkau berharap kematian. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang sedang sakit parah, dalam kondisi parah apapun, maka hendaklah dia tidak boleh berharap kematian, karena semuanya ada hikmah. Ia diberikan umur panjang pun ada kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalannya. Jika suka melakukan kebaikan, maka kesempatan untuk memperbanyak kebaikan lagi. Jika dia orang yang buruk amalannya, maka kesempatan untuk bertaubat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di dalam hadis Anas dan sanadnya marfu, fa in kana la budda fa'ilan, dan jika orang sakit ini tidak ada pilihan lain untuk mengatakan sesuatu, falyaqul, maka berdoalah, Allahumma ya Allah, ahyini maka natil hayatu khairan li, hidupkanlah hambamu ini seandainya hidup ini membawa kebaikan atas hamba. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah hamba seandainya wafat ini membawa kebaikan bagi hamba. Hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Al-Irwaul Ghalil. Ya, ini adalah untayan doa yang seharusnya diucapkan bagi orang yang sedang sakit, dan tidak ada pilihan lain kecuali doa ini. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain, namun solusinya adalah berdoa dan berdoa. Kemudian sesuatu yang wajib dikerjakan oleh orang yang sedang sakit, yang keempat, wa in kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha, seandainya ia memiliki hak yang belum ditunaikan, maka segera ia tunaikan kepada orang yang berhak mendapatkan haknya tersebut. Wa in tayassara lahu dzalik, seandainya ia diberi kemudahan untuk menunaikan haknya. Wa illa awsa bidzalik, jika ia tidak mampu, ya sudah payah, misalnya dia sakit parah, dia tidak bisa berjalan, maka dia wajib mewasiatkan hal tersebut kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada orang tuanya, dan yang lainnya. Hal ini ditegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanat indahu madlamatun, barang siapa memiliki kezaliman, li akhihi, kepada saudaranya, min ardihi, berupa kehormatan, misalnya dia dahulu menjelek-jelekan saudaranya, merendahkan kehormatan saudaranya, au malihi, atau hartanya, misalnya mengambil hartanya, mencuri hartanya, ataupun ghasab, falyu'addiha ilaihi, maka segera ia tunaikan. Jika ia banyak kesalahan, ia minta maaf. Jika dia mengambil hartanya, ia kembalikan dan minta maaf. Qabla ayyatiya yaumul qiyamah, sebelum datang hari kiamat, kata Nabi, la yuqbalu fihi dinarun wala dirham, yang mana tidak akan diterima dinar dan dirham. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu, jika ia memiliki amal soleh, maka amalan soleh inilah yang akan diambil. Wa u'tiya sahibahu, dan diberikan kepada orang yang dizalimi dulu, ya. Wa illam yakun lahu amalun shalih, dan jika ia tidak memiliki amalan soleh, ukhidha min sayyiati sahibihi fa humilat alaihi, maka diambilkan keburukan dari orang yang dizalimi tadi, kemudian dibebankan kepada orang yang menzalimi tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ancaman bagi orang yang berbuat zalim atau orang yang mengambil hak saudaranya di dunia dan tidak ditunaikan haknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dan juga di dalam riwayat lain
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang bangkrut itu bagaimana, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa yang Anda ketahui, apa yang kalian ketahui tentang orang yang bangkrut, orang yang pailit? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang pailit di antara kami, orang yang tidak memiliki dinar, dirham, uang, dan tidak memiliki barang dagangan, benar-benar bangkrut. Itu menurut para sahabat, ya, ketika Rasulullah bertanya. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wasyamin wazakah. Bukan demikian, kata Nabi, ya. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat, akan tetapi dia juga membawa dosa-dosa yang besar. Karena apa? Karena zalim kepada saudaranya. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza, dahulu dia mencela orang ini sehingga dosa itu dibawa juga besok di hari kiamat. Wa qadzafa hadza, dan orang ini membawa dosa karena menuduh orang ini. Wa akala mala hadza, dan memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dan mengalirkan darah orang ini. Misalkan membunuh orang, melukai orang. Wa daraba hadza, dan memukul orang ini. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka besok kebaikan orang ini akan diberikan ke orang yang dizalimi, si A. Kemudian juga kebaikannya ini akan diberikan kepada orang yang dizalimi lagi, si B, dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuh qabla ayyuqdha ma alaih, seandainya kebaikannya itu sudah habis sebelum diberikan kepada orang lain yang mendapatkan haknya tadi, maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka keburukan orang yang dizalimi tadi akan dibebankan kepada orang yang mendoliminya. Summa turiha finna, sampai-sampai orang yang mendolimi ini dosanya banyak, kebaikannya hilang, sehingga Allah membuang dia ke neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man mata wa alaihi dainun, barang siapa meninggal dunia namun ia memiliki hutang, falaisa thamma dinaran wala dirham, maka dalam kondisi saat ini, besok di akhirat, tidak dianggap lagi dinar dan dirham. Walakinnahal hasanat wasayat, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernilai di sisi Allah adalah apa? Kebaikan dan keburukan. Yang diperjualbelikan besok itu hanya kebaikan dan keburukan saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Nabi juga mengatakan, ad-dinu dainan, hutang itu ada dua. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu, barang siapa yang meninggal dunia namun dahulu di dunia ia berniat untuk melunasinya, maka apa kata Nabi? Ana waliyuhu, saya sebagai penjaminnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu, barang siapa yang meninggal dunia yang dahulu di dunia ia tidak berniat untuk melunasinya, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanati, maka inilah yang menjadikan orang itu diambil kebaikan-kebaikannya. Laisa yauma idzin dinaran wala dirham, maka pada hari itu tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Uang tidak berlaku, perhiasan tidak berlaku. Ya, yang berlaku hanya kebaikan. Kemudian
Di antara kisah yang sangat masyhur adalah kisah Jabir bin Abdullah tentang wasiat bapaknya ketika bapaknya besok akan perang Uhud dan ia merasa tidak mampu untuk melunasi hutang, maka ia berwasiat kepada Jabir. Apa kata Jabir bin Abdullah? Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, lamma hadara Uhud, tatkala besok akan dimulai perang Uhud, da'ani abi minal lail, maka pada malam harinya bapakku memanggilku. Faqala ma'urani illa maktulan, maka bapakku mengatakan, tidaklah aku melihat diriku ini kecuali besok akan terbunuh. Fi awali man yuqtal min ashabin nabi, termasuk di antara orang yang awal-awal terbunuh dari kalangan sahabat Nabi. Wa inni la atruku ba'di a'azza aliyya minka ghaira nafsi Rasulillah, dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang berharga untukmu wahai Jabir kecuali diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat ini manut ya terhadap Nabi, memuliakan Nabi ya, sehingga mereka mengatakan Nabi ini adalah orang yang paling mulia, harta berharga di antara kalian. Wa inna aliyya dainan faqdi, maka Jabir, sesungguhnya aku memiliki hutang, tolong lunasi hutangku. Ini bentuk wasiat bapaknya kepada anaknya ya. Fastusi bi ikhwatika khairan, kemudian juga salinglah kamu berwasiat kepada saudaramu dengan baik ya. Ini juga termasuk sunnah ya. Untuk apa? Sunnah untuk menasihati anaknya ketika besok orang tuanya ini meninggal dunia, supaya anaknya berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Fa asbahna, maka tatkala pada keesokan harinya, fakana awwala qatilun, maka bapaknya ini termasuk orang yang pertama kali terbunuh di dalam perang Uhud ya. Kemudian perkara yang kelima, di antara sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang sedang sakit, wala budda minal isti'jali bimithli hadhil wasiyah. Ketika seseorang hendak meninggal dunia, maka disunahkan, diwajibkan untuk menyegerakan wasiat seperti ini ya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hakum ri'im muslimin yabitu lailataini, tidak ada hak bagi seorang muslim yang ia nyenyak tidur sampai 2 malam, walahu syai'un yuridu ayyusafi, namun ia memiliki sesuatu yang wajib diwasiatkan, illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih, kecuali ia menulis wasiat yang diletakkan di samping kepalanya ya. Ya, maka tidak layak ya bagi orang muslim meninggalkan perkara wasiat ini, apalagi melalaikannya. Kemudian juga di antara perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma marrat alayya lailatun, tidaklah aku lewati malam-malamku, tidaklah aku lewati hari siang malamku, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, sejak aku mendengar nasihat Nabi tentang wasiat ini, illa wa indi wasiyati, kecuali aku menulis wasiat-wasiatku itu ya. Jadi setelah Abdullah bin Umar mendengar nasihat Nabi, perkataan Nabi, ia mulai menulis wasiat-wasiatnya ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Ashabus Sunan dan yang lainnya. Kemudian perkara yang keenam yang wajib dikerjakan oleh orang yang sedang sakit, wa yajibu ayusi li aqribaihi alladzina la yarithuna minhu, dan hendaklah ia berwasiat kepada kerabat-kerabatnya yang tidak mendapatkan harta warisan. Kalau ada yang
diwasiatkan. Ya, jika tidak ya tidak masalah. Akan tetapi jika ia berniat untuk memberikan wasiat, maka hendaklah ia menyegerakan wasiat tersebut. Dan kepada siapa? Kepada orang yang tidak mendapatkan harta warisan. Itu wajib ya, agar untuk menulis wasiatnya. Jangan sampai nanti orang yang mendapatkan harta warisan mendapatkan harta lagi. Itu tidak boleh. Liqouli tabaraka wa ta'ala, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, wajib bagi kalian jika akan datang kematian, jika akan datang sakaratul maut, ya. In taraka khairanil wasiat, meninggalkan wasiat yang bagus, ya. Meninggalkan wasiat kepada orang-orang yang tidak mendapatkan wasiat, mendapatkan harta waris. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, ya. Wasiat itu diberikan kepada kedua orang tuanya ataupun kerabat-kerabatnya dengan baik. Dipesankan kepada keluarga bapaknya atau saudara-saudaranya dengan baik. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian perkara yang ketujuh, walahu ayusi bithuluth min malihi, dan hendaklah ia berwasiat sepertiga dari hartanya. Wala yajuzu azyadah 'alaiha, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Walil afdalu ayang qusamin, bahkan yang lebih utama itu kurang dari sepertiga. Ya, hendaklah ia berwasiat, ya, sepertiga hartanya itu maksimal, ya. Dan yang lebih utama kurang daripada sepertiga. Hal ini dijelaskan hadis Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada', haji perpisahan, ya, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famaritu maradhan, maka aku mengalami sakit yang parah. Asfaitu minhu 'alal maut, seakan-akan aku hendak meninggal dunia. Saking parah sakitnya, maka apa yang dilakukan oleh Sa'id? Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menengokku. Faqultu, dan aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li malan katsiran. Wahai Rasul, sesungguhnya aku ini memiliki harta yang banyak. Walaysa yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi setelah aku meninggal nanti kecuali anak perempuanku, satu-satunya anak perempuanku. Fa'usi bithulutsai mali, apakah bolehkah aku berwasiat 2/3 dari hartaku? Qala la. Qala qultu bi syatri mali, qala la. Jangan. Kemudian dia bertanya, apa aku berwasiat dengan setengah dari hartaku? Jangan. Qultu fa thuluthi mali, qala ats-thuluts. Apakah sepertiga dari hartaku? Kata Nabi, ats-thuluts, ya, sepertiga. Was-thuluts katsir, kata Nabi, namun sepertiga ini banyak, sangatlah banyak. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menasihati, di akhir hadis ini Nabi menasihati, innaka ya Sa'du an tada'a warathataka aghniya khairun lak. Wahai Sa'id, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu, anakmu, ya, orang yang engkau tinggal nanti dalam keadaan kaya, berkecukupan, itu lebih baik bagimu. Min antada'ahum alan, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yata kafafunan nas, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Ya. Kemudian Nabi juga mengisyaratkan dengan tangannya, innaka ya Sa'du lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Wahai Sa'id, sesungguhnya engkau memberikan nafkah kepada keluargamu, itu engkau akan diberikan pahala.
hatal luqmata taj'aluha fi fammi imra'atik, sehingga satu suapan yang engkau berikan, suapan tersebut kepada mulut istrimu itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fakana ba'da thuluth jaiz, maka mulai saat itu berwasiat sepertiga kepada orang yang tidak mendapatkan jatah harta warisan maka diperbolehkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, waditu, aku senang, ananas abdu minaslus, sesungguhnya manusia itu menahan diri, ilar rubu, dari berwasiat dari sepertiga ke seperempat, ya, dialihkan, ya, menahan diri, jangan sampai dia berwasiat sepertiga. Maka kata Abdullah ibnu Abbas, saya senang manusia itu berwasiat itu seperempat, dari dialihkan dari sepertiga ke seperempat. Li'anna Nabi SAW mengatakan aslus kasir, karena Nabi SAW mengatakan sepertiga itu banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Baihaqi dan yang lainnya.